Perkenalkan, nama saya April Trastuti dengan NIM 210306081. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang enzim dengan dosen pengampu saya, Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, berikut ini penjelasan mengenai struktur dan komponen enzim beserta fungsi dan pengertiannya. Yang pertama itu adalah apoenzim. Nah, struktur enzim yang pertama itu adalah apoenzim. Apoenzim itu disebut juga apoprotein. Apoenzim itu merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan berfungsi untuk menentukan kekhususan dari enzim. Nah, apoenzim ini sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Bagian ini akan rusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Apoenzim ini memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat, yakni sisi aktif dan sisi allosterik. Sisi aktif pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang akan dijadikan produk. Bagian ini mengikat molekul substrat hingga terjadilah proses katalis. Sementara di sisi allosterik pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Nah, yang kedua itu ada kofaktor. Komponen enzim lainnya itu merupakan komponen enzim yang bukan protein, tidak seperti apoenzim. Sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor memiliki dua komponen utama, yakni koenzim dan gugus protestik. Perbedaan koenzim dan gugus protestik berdasarkan bentuk ikatan antara senyawa organik dengan enzim. Koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berkaitan dengan non-kovalen dengan enzim. Sifat-sifat koenzim antara lain itu tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air, dan bisa bersatu dengan apoenzim untuk membentuk holoenzim. Contohnya itu vitamin FAD, gugus prostetik, merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Gugus protestik dapat berupa senyawa organik tertentu, vitamin atau ion logam. Gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya itu Fe+2 atau oksidase sitokrom dan Mn+2 atau arginase. Nah, yang pertanyaan kedua adalah jelaskan dua model cara enzim bekerja. Nah, yang pertama itu model kunci dan anak kunci. Teori ini ditemukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dia menyatakan bahwa enzim akan berkaitan dengan substrat yang punya bentuk sama seperti sisi aktif dari enzim. Berarti dengan sisi aktif yang sama dengan enzim, maka enzim dan substrat akan berhubungan. Dan yang kedua itu adalah induced model atau model induksi. Teori ini digunakan oleh Daniel Koslen pada tahun 1958. Pada enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel, namun sisi aktif enzim itu mempunyai titik pengikatan yang sama atau spesifik. Oleh karena itu, hanya substrat yang mempunyai titik pengikatan yang sama yang bisa menginduksi sisi aktif dari enzim agar pas membentuk seperti suatu substrat. Adanya teori induksi ini bisa menyempurnakan kekurangan kunci dan anak kunci. Nah, pertanyaan selanjutnya itu jelaskan klarifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Nah, banyak enzim yang dinamakan dengan menambah akhiran ase pada nama substratnya. Misalnya urease mengkatalisis hidrolis urea. Tetapi banyak juga enzim yang dinamai tidak berdasarkan nama substratnya. Misalnya tripsin dan lepsin. Ada juga enzim yang dikenal dengan dua nama, misalnya amilase yang dihasilkan kelenjar ludah dinamakan pula ptialin. Karena itu dan juga dengan terus meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan, suatu dasar penggolongan enzim secara sistematis telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama.
masing-masing dengan subkelas berdasarkan atau jenis reaksi yang dikatalisisnya. Contohnya itu yang pertama adalah oksidoreduktase, yaitu tipe reaksinya transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, tipe reaksinya itu transfer gugus, fungsinya itu reaksi transfer gugus fungsinya contohnya itu adalah eksokinase. Nah, yang ketiga itu ada hidrolase, tipe reaksinya hidrolisis, contohnya itu adalah tripsin. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat-sifat dari enzim itu yang pertama adalah enzim sebagai katalisator. Lalu enzim itu merupakan suatu protein. Struktur dari suatu enzim yang tidak lain adalah protein. Karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Nah, yang ketiga itu adalah enzim itu khusus, yaitu fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya, enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2, amilase hanya untuk mengkatalisis amilum dan sebagai substratnya. Nah, yang keempat itu ada enzim yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerja dapat bolak-balik. Misalnya, enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponen-komponennya. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Nah, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Nah, energi aktivasi suatu reaksi itu adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Nah, suatu reaksi dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Nah, pertanyaan yang keenam adalah jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama itu adalah suhu. Kerja suatu enzim itu sangat dipengaruhi oleh suatu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu yang tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Yang kedua itu adalah pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH yang sangat rendah. Misalnya asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Nah, yang ketiga itu ada konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksinya itu sebanding dengan jumlah substrat. Nah, yang keempat itu adalah inhibitor. Nah, aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor ini digolongkan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, yang kedua yang bekerja secara dapat balik atau reversible. Yang terakhir, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z. Di sini memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpunya senyawa intermediat atau B, C, D, dan seterusnya selama proses metabolisme terjadi. Nah, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme yang berbentuk cabang.
sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhir dapat berkaitan dengan enzim, bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Jenis enzim demikian dinamakan enzim allosterik. Enzim allosterik sering berbentuk protein, memiliki beberapa subunit protein dan memiliki satu atau lebih sisi aktif pada masing-masing subunitnya. Terikat substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim tersebut yang memungkinkan sisi aktif lainnya memiliki afinitas untuk berikatan dengan molekul substrat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.